Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadinil amin, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allahu azza wa jalla: wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ibu-ibu semuanya yang semoga dimuliakan Allah SWT, yang semoga diberikan keistiqomahan oleh Allah SWT dalam beribadah. Alhamdulillah wa syukurillah, di siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah SWT bisa bertemu di tempat yang terbaik di atas permukaan bumi ini, di Baitullah, di rumah Allah SWT, untuk melakukan satu kajian rutin, dan itu adalah merupakan kebutuhan kita. Mudah-mudahan dengan kegiatan pengajian seperti ini akan membawa kepada kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita. Kemudian dalilnya tentang diperbolehkannya ataukah tidak diperbolehkannya itu apa, kemudian syarat-syaratnya seperti apa. Jual beli kredit itu definisinya adalah bai'u sil'atin bithamanin akthar min thamanihal hal yudfa'u mufarraqan ala ajza'in ma'lumah fi awqatin ma'lumah. Begitulah ulama-ulama ahli fikih mendefinisikan, mengartikan jual beli kredit. Maksudnya adalah menjual barang dengan harga lebih mahal ketimbang harga cashnya. Jadi menjual barang dengan harga lebih mahal ketimbang harga cash, dibayar dalam cicilan tertentu, dalam jumlah cicilan tertentu, dan dalam waktu tertentu. Itu jual beli kredit. Jadi barang dijual dengan harga lebih mahal ketimbang ketika dijual dengan harga cashnya. Jadi kalau harga cash misalnya 1 juta, tapi kalau kredit lebih mahal, 1.200.000 misalnya, dibayarkan dalam jumlah cicilan tertentu. Apakah jumlah cicilannya 10 kali, apakah 5 kali, apakah 2 kali, apakah lebih daripada itu atau kurang dari itu, sesuai tertentu. Dan biasanya yang terjadi, semakin panjang waktunya, semakin lama waktu cicilannya, biasanya harganya semakin mahal. Kan begitu ya Ibu ya? Itulah jual beli kredit, pengertiannya seperti itu. Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Hukumnya boleh Ibu kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Hukumnya boleh. Sekarang dalil yang memperbolehkannya mana? Dalil yang memperbolehkan jual beli kredit itu firman Allah dalam surat terpanjang dalam Al-Quranul Karim.
dalam ayat terpanjang, bukan surat terpanjang. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quranul Karim itu ayat yang berkaitan tentang apa, Ibu? Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, sampai satu halaman sendiri panjangnya ayat itu. Surat Al-Baqarah, saya hafal ayatnya, cuma nomornya kok nggak hafal, Ibu ya. Karena kan yang disuruh menghafalkan itu ayatnya ya, bukan nomornya ya, Ibu ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak ada hutang, tapi kalau kredit pasti pembelinya hutang. Ya hutangnya ya senilai harga barang. Berarti kata Allah, ketika kalian melakukan transaksi utang piutang, karena utang piutang itu cakupannya luas, Ibu. Bisa pinjam meminjamkan uang, itu juga utang piutang, dan bisa juga membeli barang dengan cara kredit, itu pun juga utang piutang. Jadi ketika kalian melakukan transaksi utang piutang, maka catat, disuruh nyatat, oh barang ini dibeli dengan cara kredit, kemudian harganya sekian, dicatat. Kemudian jumlah cicilan sekian, 10 kali cicilan misalnya, dalam waktu, misalnya catatnya dalam waktu 10 bulan, per bulan dibayar sekian per cicilan, dalam 1 bulannya dibayar sekian dalam masa 10 bulan, karena dibayar 10 kali cicilan. Kemudian membayarannya 1 bulan sekali, berarti kan 10 bulan. Jadi nanti dari harga itu dibagilah, kemudian dibayar per bulannya sekian. Maka firman Allah, kalian melakukan transaksi utang piutang seperti ini, catat ya, kalian ini utang. Utang apa? Harga barang, kemudian dibayar dalam waktu sekian bulan, kemudian dibayarkan per bulannya sekian. Berarti Allah suruh kita untuk mencatat utang piutang, sementara jual beli kredit termasuk bagian daripada utang piutang. Jadi ini dalil yang memperbolehkannya. Rasulullah itu pernah membeli barang dengan kredit, Ibu. Nah ini praktek hadisnya. Rasulullah itu pernah membeli barang dengan cara kredit, tidak sekedar hanya kredit saja, tapi justru malah menjadikan sebagian harta Rasulullah sebagai jaminannya. Yaitu Rasulullah pernah membeli makanan pokok, nggak punya uang saat itu untuk membelinya. Dibelilah makanan pokok itu, kemudian di saat Rasulullah membeli itu tidak cash. Bahkan Rasulullah itu menjadikan baju perangnya itu sebagai jaminannya. Dan Rasulullah membelinya dari siapa? Dari orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu dulu memang terkenal menguasai perekonomian, Ibu. Jadi orang Yahudi sejak dulu itu ekonominya kuat. Tapi yang perlu kita ingat, Rasulullah itu pernah mengembangkan perekonomian umat Islam yang akhirnya mengalahkan perekonomian orang Yahudi. Nah ini yang perlu diingat. Jadi Rasulullah itu pernah menjadikan orang-orang Yahudi itu sebagai kulinya umat Islam. Kuli, Ibu. Jadi pekerja-pekerjanya itu orang Yahudi, yang memperkerjakannya itu orang Islam. Yaitu kisahnya, orang Islam itu ladangnya luas, sawahnya, bukan sawahnya, ladangnya. Jadi kebun kurmanya sangat amat luas, itu miliknya orang Islam. Ketika orang Islam menang dalam peperangan, jadi banyak tanah-tanah itu dikuasai oleh umat Islam, kemudian tanah ini ditanam kurma. Pekerjanya siapa? Orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu jadi kuli, jadi pekerja kasar, sementara yang mempekerjakannya orang Sekarang kebalik ya, Ibu ya. Kalau kita lihat orang Islam itu banyak kerja di tempatnya orang-orang non Muslim. Jadi perusahaan-perusahaan besar, pemilik modalnya siapa? Non-Muslim, tapi kulinya siapa? Orang Islam. Jadi inilah umat Islam lemah karena jadi kuli. Tapi pada masa Rasulullah enggak.
Pada masa Rasulullah itu memperkuat perekonomian umat Islam. Tapi saat-saat tertentu pemimpinnya miskin itu. Jadi masyarakatnya makmur, tapi pemimpinnya Rasulullah sendiri miskin saja. Orang Yahudi itu nggak percaya. Apakah Rasulullah mampu nggak membayar harga kreditnya itu? Maka minta jaminan. Yang dijaminkan apa? Baju perang. Seandainya Rasulullah SAW nggak mampu membayar, nanti baju perangnya itu akan dimilikilah oleh orang Yahudi. Jadi Rasulullah itu pernah melakukan pembelian dengan cara apa? Kredit. Ini kan bukti bahwasanya jual beli kredit itu boleh karena pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah, dalam hadis, kita sudah perhatikan dalil yang memperbolehkannya jual beli kredit. Ada seorang ulama yang mengharamkan. Nah, ini saya nanti akan tunjukkan dalilnya, dan saya akan tunjukkan juga sanggahan terhadap dalil yang digunakan oleh orang yang mengharamkan jual beli kredit. Ada yang mengharamkan tapi lemah pendapatnya. Tapi ini dari ulama besar, Ibu, dari ulama besar. Saya ngajar sehari-hari di Libya. Mahasiswanya itu, Libya itu kampus miliknya pemerintah Arab, kerja sama sama Departemen Agama di Indonesia. Jadi seluruh tenaga kerjanya itu mayoritasnya itu orang asing semuanya. Orang Indonesia cuma 3 orang aja yang ngajar di situ, selebihnya orang asing. Orang Saudi, orang Mesir, orang Sudan, orang Yordania, orang Palestina itu yang ngajar. Nah, saya termasuk salah seorang yang mengajar di sana. Nah, Ustadz kita, Ustadz Haris Hafidhullah, itu adik kelas saya. Cuma beliau sudah lulus, kalau saya belum lulus, masih di Libya. Jadi saya punya mahasiswa. Itu mahasiswa ini dari Filipina. Saya menerangkan kalau jual beli kredit itu boleh. Saya disanggah. Saya pendapatnya disanggah, dikritik dengan dalilnya. Karena beliau termasuk pengagum Syekh Nasiruddin Al-Albani, seorang ulama besar, pakar hadis. Itu mengatakan jual beli kredit haram. Nah, ini ada penggemarnya, ada muridnya. Itu dari Filipina. Dia katakan haram karena ada ulama besar Syekh Nasiruddin Al-Albani, itu seorang ulama pakar hadis, itu mengharamkan jual beli kredit karena Rasulullah dalam hadis Abu Dawud mengatakan annahu naha an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah itu melarang. Nah, ini hadisnya ini yang dijadikan sebagai argumen. Rasulullah itu melarang menjual barang dengan 2 harga. Jual beli kredit itu harganya berapa, Ibu? Bisa 2, bisa 3, bisa 4, ya kan? Tergantung. Nah, 2 saja menjual barang dengan 2 harga aja haram. Karena bunyi hadisnya Inna an-nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah itu melarang menjual barang dengan 2 harga. Jual beli kredit minimal 2 harga. Kalau cash sekian, kalau kredit sekian. Ya kan 2 harga kan, Ibu ya? Sementara Rasulullah melarang menjual barang dengan 2 harga. Kredit kan 2 harga lebih. Kalau misalnya cashnya sekian, kalau kredit dalam jangka waktu sekian, harganya sekian. Kalau kredit dalam jangka waktu 2 tahun, harganya lebih lagi. Kalau kredit 3 tahun, lebih mahal lagi. 10 tahun, lebih mahal lagi. Berarti harganya lebih daripada 2. Wong 2 saja dilarang. Itu bunyi hadisnya begitu. Hadisnya disahihkan oleh para ulama. Termasuk yang mensahihkan hadis ini beliau sendiri, Syekh Nasiruddin Al-Albani sendiri. Beliau adalah seorang pakar hadis dari ulama kontemporer. Nah,
Tapi yang perlu dipahami bahwasanya hadis yang dijadikan sebagai argumen oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani yang mengharamkan jual beli kredit itu maknanya bukan ini. Memang hadisnya sahih, tapi pemaknaannya tidak tepat. Kalau menjual barang dengan dua harga itu maksudnya adalah jual beli kredit, bukan ini maksudnya.